Oke, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini saya akan membagikan video pembelajaran yaitu mengenai latihan soal dan cara menyelesaikan dari soal-soal hidrolisis. Gitu ya, untuk kelas 11 IPA. Baik. Nah, sebelumnya ya kita mengingat kembali yaitu rumus mengenai hidrolisis garam, gitu ya. Oke, yang pertama rumus dasarnya yaitu bahwa pH sama dengan negatif log konsentrasi H positif. Ya, jadi semua rumus pH itu dasarnya adalah ini, negatif log konsentrasi H positif. Ya, nah pada hidrolisis garam H plusnya itu kita ganti menjadi rumus ini, ya, yaitu negatif log akar KW dibagi KB dikalikan molaritas garam dikalikan valensinya, gitu ya. Ingat-ingat kembali, setiap ada pH maka bagian bawahnya adalah KB. Baik. Nah, kemudian ya molaritas garamnya itu kita bisa ambil dari rumus gram dibagi mr, ya, kali 1000 dibagi dengan volume yang bersatuan mililiter, ya. Kemudian oke, nah berikutnya kalau pOH dirumuskannya adalah negatif log konsentrasi OH-, gitu ya, di mana OH-nya yaitu negatif log akar KW dibagi KA dikalikan molaritas garam dikalikan valensinya. Ya, baik, perhatikan setiap ada pOH ya di bagian bawahnya adalah Ka, gitu ya. Jadi dia saling terbalik. Ya, kalau pH tadi di awal ya setiap ada pH maka pasti ada Kb-nya. Ya, sementara kalau ada Ka maka yang dihitung pOH-nya terlebih dahulu. Ya, maka nah ketentuannya tetap sama. Ya, saya ulangi, ketentuannya tetap sama bahwa pH itu sama dengan, maaf, pH ketentuannya adalah 14 dikurangi pOH. Oke, baik. Kita ke slide berikutnya untuk melanjutkan soal-soal yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, oke. Baik, soal yang pertama. Jika 2 liter larutan CH3COONA dengan pH sama dengan 8, diketahui Ka-nya 10 pangkat negatif 5 dan MrCH3COONA sama dengan 82, ya, maka jumlah garam yang terlarut ya sebanyak berapa miligram di sini. Baik. Oke, pembahasannya yang pertama saya tuliskan dulu garamnya yaitu CH3COONA. Kemudian pada soal diketahui pH-nya sama dengan 8. Baik, kalau sudah ya perhatikan di ujung sini CH3COONA ya, kita periksa terlebih dahulu siapa yang bersifat lemah, siapa yang bersifat kuat. Gitu ya. Nah, CH3COO saya beri warna merah gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia bersifat asam lemah. Ya, saya warnai dengan warna merah. Baik, untuk yang Na ternyata dia berasal dari basa kuat. Gitu ya. Oke, Pak taunya asam lemah dari mana? Lihat, yang diketahui adalah Ka-nya. Maka sudah dipastikan asamnya yang lemah. Baik, karena CH3COO dia hanya ada satu, gitu ya, maka dia bervalensi 1. Ya, nanti ada contoh di slide-slide berikutnya bagaimana jika bervalensi 2. Gitu ya. Baik, jadi ini bervalensi 1. Oke, kita lanjutkan ke sini karena pH sama dengan 8, ya, dia sudah lebih dari 7, maka kerjanya kita pakai pOH. Ya, baik. Nah, dengan demikian
maka POH-nya sama dengan 6. Ya, sudah paham ya? 6 diperoleh dari 14 dikurangi 8. Baik. Oke, dari POH 6, maka ya konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat minus 6. Oke, kalau sudah, oke, rumus OH-nya ya, konsentrasi OH- ya kita ubah jadi ini, KW dibagi KA, gram per mR kali 1 dibagi V, yang satuannya liter. Ya, karena diketahui pada soal sebanyak 2 liter. Ya, maka angka 1000-nya kita ubah jadi 1, kemudian dikalikan valensi, ya, sama dengan 10 pangkat min 6 tetap. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau sudah angka-angkanya kita masukkan, ya, KW karena di soal tidak ada, maka kesepakatan kita pakai angka 10 pangkat minus 14. Itu ya. Kemudian KA-nya di soal 10 pangkat min 5. Oke, gramnya tetap, MR-nya 82 kali 1 per 2 karena diketahui sebanyak 2 liter. Ya, bervalensi 1. Sehingga hasilnya tetap 10 pangkat min 6. Baik. Kemudian untuk menghilangkan akarnya, apa yang harus dilakukan? Masih ingat di pelajaran matematika, maka kedua ruas harus dikuadratkan. Itu ya, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Sehingga, oke, saya lanjutkan terlebih dahulu, sehingga akarnya hilang, ya. Tapi ini saya hitung 10 pangkat min 14, mohon maaf, 10 pangkat min 14 dengan 10 pangkat minus 5, oke. Mohon maaf. 10 pangkat min 14 dengan 10 pangkat min 5, jadinya 10 pangkat min 9. Lainnya tetap, gitu ya. Nah, kemudian yang ini 10 pangkat min 6, jadi 10 pangkat min 12. Oke, kemudian, nah setelah kita hitung, ya dari sini, ya saya kira kalian bisa menghitung, sehingga ketemunya adalah 164 kali 10 pangkat min 3 kali 1000. Ya, 1000 ini langsung supaya hasilnya dalam bentuk miligram. Ya, kalau kalian masih menggunakan 164 kali 10 pangkat min 3, ini hasilnya masih dalam bentuk gram. Itu ya, dikarenakan yang diminta adalah miligram, maka langsung saya kalikan 1000 lagi. Itu ya. Baik, sehingga hasilnya adalah 164 miligram. Oke, baik. Soal yang kedua, jika 5,35 gram NH4Cl dengan MR 53,5 dilarutkan dalam air hingga bervolume 250, maka akan diperoleh pH sebesar berapa? Dengan KB-nya 10 pangkat min 5. Baik, pembahasannya kita tulis zatnya terlebih dahulu. Ya, garamnya adalah NH4Cl. Oke, nah, ya di sini kita periksa dulu NH4Cl, siapa yang asam, siapa yang basa. Oke, baik, perhatikan di soal yang diketahuinya KB, berarti basanya pasti lemah, gitu ya. Nah, karena NH4 ini termasuk basa, maka perhatikan ya, maka dia basanya lemah. Yang Cl yaitu asam yang sifatnya kuat. Ya, baik, bisa diperhatikan basa lemahnya NH4-nya ini cuma 1 kali. Itu ya, dia dihitung 1 kesatuan. Ya, maka dia bervalensi 1. Oke, baik, kita langsung ke rumusnya. Karena yang ditanyakan pH, ya berarti langsung pH sama dengan negatif log akar KW per KB gram per MR kali 1000 dibagi V, ya, dikalikan valensi. Ya, karena valensinya 1, ya berarti nanti dikalikan 1. Ya, kalaupun tidak ditulis tidak apa-apa. Ya, karena 1. Ya, tapi nanti misalkan
bervalensi 2, ya, mohon berhati-hati karena harus dikalikan 2. Ya, jika tidak, maka mohon maaf, jawaban kalian tentu saja salah. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau sudah angkanya saya masukkan, KW-nya 10 pangkat min 14, KB-nya 10 pangkat min 5, ya, gramnya adalah 5,35 dari sini. Ya. Kemudian MR-nya 53,5. 1000-nya tetap, V-nya 250, gitu ya. Nah, ini kali 1. 1 adalah valensinya tadi. Ya. Sehingga ini kalau kita hitung, ya, yang ini 10 pangkat min 14 dengan 10 pangkat min 5 jadinya 10 pangkat min 9. Kemudian yang 5,35 jadinya 10 pangkat min 1. Ya. Kemudian 1000 dibagi 250, maka hasilnya adalah 4. Oke, baik, ini jika dihitung, ya, saya lanjutkan, ya, akar 4-nya saya keluarkan jadi 2, kemudian pangkat min 9 dengan min 1, kan jadinya min 10. Kemudian ditarik akar, maka tinggal min 5. Masih ingat ya, jika pangkat kemudian ditarik akar, sama dengan pangkatnya dibagi 2. Ya, oke, sehingga saya lanjutkan. Negatif log 2 kali 10 pangkat min 5. Maka hasilnya adalah 5 dikurangi log 2. Ya, maka pilihannya yang A. Oke, baik. Soal nomor 3. Sebanyak 4,1 gram garam LX dilarutkan ke dalam air hingga volume larutannya 500 cm3. Oke, ingat-ingat ya, cm3 itu sama dengan mililiter. Ya, kalau liter itu sama dengan desimeter kubik. Oke. Saya lanjutkan. Jika pH larutan sama dengan 9 dan Ka-nya 10 pangkat min 5, berapakah MR-nya? Oke. Oke, garamnya adalah LX. Kemudian pH-nya saya tulis dulu, pH-nya 9. Ingat, jika pH sudah di atas 7, maka kita kerjanya pakai POH. Gitu ya. Nah, maka dengan demikian POH-nya 5. Masih ingat ya? Berarti 14 dikurangi 9. Hasilnya 5. Baik. Kalau sudah, seperti soal yang sebelumnya tadi, ya, konsentrasi OH- jadinya 10 pangkat min 5. Baik. Kalau sudah, konsentrasi OH-nya kita ubah menjadi ini ya, akar KW per Ka kali gram dibagi MR kali 1000 dibagi volume. Ya, tetap dikalikan valensi. Cuma karena LX ya, maka valensinya 1. Ya, karena cuma terdiri dari 2 unsur ini saja, maka pasti ada 1 ion positif, 1 ion negatif, ya. Oke, dan yang lemah adalah yang asamnya. Ya, sudah pasti valensinya 1, ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian nah, kedua ruas kita kuadratkan terlebih dahulu, ya, biar akarnya hilang seperti yang tadi. Ya. Baik, angkanya langsung saya masukkan. Jadinya 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5. Kemudian gramnya 4,1. MR-nya yang ditanya. 1000-nya tetap dibagi 500. Ya, dikalikan 1. Kemudian, awas, yang 10 pangkat min 5 jadinya 10 pangkat min 10. Ya, ingat kalau pangkat kemudian dipangkatkan lagi, itu sama dengan pangkatnya dikalikan. Gitu ya. Jadi seperti ini, 10 pangkat min 5 terus dikuadratkan, berarti min 5 kali 2. Makanya di sini jadi 10 pangkat min 10. Oke. Sehingga kalau sudah saya lanjutkan. Nah, yang sebelah kiri jadi 10 pangkat min 9. Gitu ya. 4,1 per MR-nya tetap. Ya, 1000 per 500 jadinya kali 2. Ya. Baik, 10 pangkat min 10-nya tetap. Sehingga MR-nya
Ya, kalau dihitung adalah 10 pangkat min 9 kali 8,2 dibagi 10 pangkat min 10. Ya, sehingga hasilnya sama dengan 82. Ya, di sini ada pilihan gandanya di D, ya, yaitu 82. Oke, baik, soal nomor 4. pH dari larutan NH4 2 kali SO4 0,1 molaritas. Ya, diketahui Kb-nya yaitu 2 kali 10 pangkat min 5. Berapakah nilai pH-nya? Oke. Nah, terlebih dahulu saya tulis garamnya. Ya, garamnya adalah NH4 2 kali SO4. Itu ya. Baik, kita cek terlebih dahulu garamnya. Ya, kalau sudah dilihat pada soalnya kembali, lihat yang diketahuinya Kb. Maka ya, basanya lemah, kemudian asamnya kuat. Ya, perhatikan NH4 yang saya warnai merah jenisnya basa lemah. Itu ya. Kemudian perhatikan ada angka 2 kecil saya warnai biru. Nah, angka 2 ini menunjukkan banyaknya NH4. Ya, banyaknya basa lemah. Nah, ternyata ada 2. Maka angka 2 inilah yang berwarna biru. Inilah yang dimaksud dengan valensi. Gitu ya. Jadi, banyaknya basa yang lemah itu disebut dengan valensi. Ya, khusus hidrolisis garam. Ya, kalau bukan hidrolisis garam maka nggak boleh. Ya, saya ulangi, banyaknya basa lemah seperti ini, angka 2 yang berwarna biru, ini menunjukkan valensi. Sekali lagi, khusus untuk hidrolisis garam. Itu ya. Jadi pokok yang lemah, kok jumlahnya lebih dari 1, maka itulah yang disebut valensi. Ya, tidak peduli asam, tidak peduli basa, pokok sifatnya dia lemah, maka itulah valensi. Ya. Kalau sudah, saya lanjutkan ke rumus pH-nya. Ya. Karena molaritasnya sudah diketahui, maka bisa langsung ya, negatif log akar Kw dibagi Kb kali molaritas garam kali valensi. Ya, sama dengan saya lanjutkan, min lognya tetap, Kw-nya 10 pangkat min 14, kemudian Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5, kemudian molaritas garamnya 0,1, ya, saya ubah menjadi 10 pangkat min 1, ya, biar mengerjakannya mudah. Kemudian valensinya 2. Ya, baik, angka 2-nya nanti bisa saling dicoret. Ya, sehingga ya, di sini saya coret terlebih dahulu ya untuk memudahkan perhitungan. Sehingga saya lanjutkan, ya jadinya akar 10 pangkat min 10. Oke, jadi yang ini dihitung, ya yang tidak ikut dicoret kalian hitung ketemunya 10 pangkat min 10. Ya, sehingga ya terakhir ketemunya 10 pangkat, mohon maaf, negatif log 10 pangkat min 5. Ya, dengan demikian nilai pH-nya adalah 5. Ya. Di sini sudah ada pilihan yang D. Oke, baik. Soal nomor 5. Untuk mendapatkan larutan garam dengan pH sama dengan 5, maka banyaknya garam amonium sulfat NH4 2 kali SO4 yang harus dilarutkan dalam 100 ml air adalah berapa? Itu ya, diketahui Kb-nya 10 pangkat minus 5. Oke. Nah, pembahasannya adalah seperti ini. Ya, saya tulis terlebih dahulu garamnya seperti soal nomor 4 yang tadi. Ya, nah mungkin sebagian sudah hafal. Ya, maka saya ulangi kembali. NH4-nya bersifat basa lemah. Kemudian lihat ada angka 2 yang berwarna biru. Ya, berarti dia bervalensi 2. Baik, SO4-nya sifatnya tentu saja asam yang kuat. Ya, yang dilihat adalah yang lemahnya. Oke, kalau sudah,
Oke, perhatikan di sini pH-nya sama dengan 5. Ya, saya tulis dulu. Nah, di sini pH sama dengan 5, berarti konsentrasi H+ 10 pangkat min 5. Oke, kalau sudah konsentrasi H+-nya, kita ganti rumus dengan, nah ini akar KW per KB, ya, kali gram per mR kali 1000 dibagi volume. Ya, kemudian dikalikan valensi, ketemunya 10 pangkat min 5. Baik, kalau sudah, ya, nah kedua ruasnya dikuadratkan, ya, supaya akarnya hilang, ya. Kemudian 10-nya yang awalnya berpangkat min 5 nanti berpangkat min 10. Oke, baik, saya lanjutkan terlebih dahulu. Maka KW-nya 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5, gramnya tetap, MR-nya 132 kali 1000 per 100. Ya, karena di soal dikatakan 100 mili air. Oke, kemudian ingat valensinya 2. Ya, sama dengan 10 pangkat min 10. Oke, kemudian ini saya hitung terlebih dahulu. Ya, yang pojok kiri jadi 10 pangkat min 9, gram per 132-nya tetap. Baik, 1000 dibagi 100-nya adalah 10. Kemudian kali 2-nya mengikuti, gitu ya, sama dengan 10 pangkat min 10. Ya, oke. Kalau sudah, maka kalian bisa menghitung dari sini, perhatikan. Ya, 10 pangkat min 9 dengan 10, maka bisa jadi 10 pangkat min 8. Ya, sehingga gramnya kalian bisa langsung hitung. Ya, yang ini tadi 10 pangkat min 8 ya. Dengan yang ini 10 pangkat min 10, maka jadi tinggal 10 pangkat min 2, ya, lalu kali 66 itu ini. Ya, 66. Ya, ini kan 1/66, ya, kemudian dibuang ke kanan, ya. Lalu kali lagi 1000. Nah, seperti tadi supaya hasilnya langsung ketemu miligram. Ya, sehingga hasilnya ketemunya 660 miligram. Oke, bisa ya. Jadi ini kalian bisa selesaikan dengan perkalian silang. Itu ya, yang sering dipakai baik di matematika maupun di fisika. Ya, jadi kita selesaikan dengan perkalian silang sehingga ketemunya 660 miligram. Oke. Baik, soal yang ke-6. Perhatikan reaksi persamaan reaksi berikut ini ya. Kalian bisa perhatikan reaksinya 1 sampai 5 ya. Kemudian yang ditanyakan adalah pasangan reaksi hidrolisis untuk garam yang bersifat asam. Ya, baik. Ya, ini saya bagikan tips mudahnya. Ya, kalau ada reaksi tentang hidrolisis, kalian cukup perhatikan sisa ionnya saja. Gitu ya. Jadi perhatikan apakah di sini ada OH- ataukah ada H+. Ya. Jadi kalian cukup perhatikan ini, lihat, oh ini OH-, ini OH-, ini H+, gitu ya. Oke, nomor 4 ini H+. Kemudian nomor 5 OH-. Ya. Nah, jadi kalian cukup perhatikan ion-ion seperti ini saja. Gitu ya. Nah, sifatnya mengikuti. Kalau yang sisa H+, berarti garamnya bersifat asam. Kalau yang sisa OH-, maka garamnya pasti bersifat basa. Ya. Baik. Ya, maka di sini tadi saya katakan lihat sisa ionnya saja ya untuk bermudah. Maka seperti tadi saya katakan ya, jika yang sisa H+ maka sifatnya asam, jika yang sisa OH- maka sifatnya basa. Ya, karena yang diminta adalah yang asam, ya, lihat yang ada H+-nya. Oh, ternyata nomor 3 ya di sini ada 3 H+ dan nomor 4 ada H+. Ya, maka jawabannya adalah 3 dan 4. Ya, baik. Oke, video pembelajarannya sampai sini dulu ya, dan bisa diulang-ulang kembali jikalau ada yang tidak bisa ya. Jadi videonya diulang-ulang kembali ya sambil dipelajari
kembali ya. Maka perlahan-lahan nanti akan bisa mengerjakan soal-soal dari hidrolisis garam. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.